Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen hidup yang siap untuk membagikan wawasan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami bakal mengajak Anda memahami berbagai nilai-nilai yang bikin hidup jadi lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan pengalaman langsung dari para ahli. Saya Flo, host yang bakal menemani perjalanan kita memperluas wawasan dalam mengelola hidup. Yuk gabung bareng kita untuk belajar bersama, eksplorasi, dan berkembang menuju hidup yang lebih maksimal dan memuaskan. Halo, selamat datang di podcast Life Management Science Labs Indonesia. Perbincangan tentang persalinan seringkali fokus terhadap kesehatan dan keselamatan bayi. Namun, bagaimana dengan ibu? Well-being ibu sejak masa kehamilan hingga persalinan juga sama pentingnya. Data menunjukkan 3 dari 4 ibu atau sekitar 80% mengalami isu postpartum well-being. Walaupun angka ini terbilang tinggi dan cukup sering dialami oleh ibu yang baru bersalin, namun bukan berarti hal tersebut menjadikan kita mengabaikan isu-isu postpartum well-being. Untuk memandu kita mendalami percakapan soal postpartum well-being, saat ini kita kedatangan tamu spesial, seorang yang ahli dalam postpartum well-being, Stella Vaniape, MC Psikolog. Stella Vania, MC Psikolog, meminati bidang psikologi perkembangan khususnya terhadap anak-anak dan remaja dan juga dinamika keluarga. Beliau juga memiliki lisensi di dalam bidang brain gym sebagai instruktur dan juga konsultan. Kita sambut Stella Vania MC Psikolog. Halo. Hai, selamat datang dan senang sekali bisa bertemu dengan Kak Vania sebagai singkatnya ya Kak, kita Iya. panggil Kak Vania di sini ya. Tentu saja nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang postpartum well-being, terutama dampaknya terhadap ibu dan juga anak. Jadi sebelum kita mulai, kita penasaran nih karena Kak Fania udah banyak banget berbicara atau menangani klien yang bermasalah di dalam bidang postpartum well-being. Sebenarnya apa sih Kak latar belakang yang akhirnya membuat Kakak meminati nih bidang postpartum well-being? Boleh diceritain nggak Kak? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Kak Flo, salam kenal dan selamat berjumpa, begitu ya. Senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk belajar bareng, karena bagaimanapun sebetulnya, eee, relasi anak dan orang tua itu selalu unik, ya. Dan saya sebetulnya sudah tertarik dengan isu keluarga, itu bukan hanya ketika saya kuliah, tapi bahkan sejak saya SMP. Jadi saya SMP itu sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang psikolog, padahal waktu itu mungkin belum tahu juga ya psikolog itu apa, begitu. Tapi setelah saya renung-renungkan ya mungkin karena kembali lagi latar belakang saya itu hidup bersama dengan keluarga yang meskipun tidak sempurna, tapi ya selalu bersama. Begitu. Jadi memang sejak saya kuliah S1 terutama itu isu soal keluarga secara umum itu sangat menarik perhatian saya dan apalagi semakin saya mendalami ternyata banyak orang-orang yang ketika mengalami kehamilan, lalu melahirkan anak atau beberapa saat setelahnya itu punya struggle yang luar biasa. Ya, bukan hanya seorang ibu, tapi mungkin juga keluarga secara umum. Dan itu ternyata sangat berpengaruh pada kondisi anaknya. Maka itu juga yang membuat saya mendalami, ketika kuliah S2 itu memang ngambil khusus untuk anak dan remaja. Karena saya merasa bahwa kalau kita membantu anak dan remaja, sebetulnya bukan cuma mereka tuh fokus utamanya, tapi juga orang dewasanya yang ada di rumah, artinya keluarga gitu. Maka memang itu menjadi perhatian saya, ya, dan semakin ke sini ternyata ya tidak salah pikiran saya itu bahwa kalau kita mau membantu anak dan remaja, kita juga perlu membantu orang tuanya. Itu sih yang membuat saya merasa sangat tertarik untuk bicara soal bagaimana kesejahteraan keluarga, kesejahteraan ibu, apalagi ibu pasca melahirkan, begitu.
Wah, perjalanan yang panjang sekali ya, Kak. Bahkan ketertarikannya dalam dunia postpartum well-being dan juga keluarga secara lebih luas itu dimulai sejak SMP dan semakin didalami ketika sudah masuk kuliah S1 dan terlebih lagi ketika mengambil S2. Wow. Nah, menurut Kak Fania sendiri nih setelah menjalani banyak sesi tentunya bersama klien yang mungkin mengalami banyak, permasalahan di bidang postpartum seperti itu, atau mungkin bahkan sampai parahnya mengalami postpartum depression seperti itu ya, Kak, ya. Sebenarnya menurut Kakak sudah seberapa tinggi sih tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang menjaga, well-being ibu yang pasca melahirkan? Ya, sebetulnya sih plus minus ya. Jadi kalau kita bersyukur bersyukur dalam tanda kutip karena kemarin ketika kita masa-masa pandemi banyak di rumah itu, lalu banyak orang lalu belajar berbagai macam hal begitu dan ada, saya rasa tuh ada gelombang kesadaran yang sangat besar, di masyarakat itu mengenai penting juga loh kita memperhatikan kesehatan mental. Tapi sebetulnya secara umum, secara budaya juga begitu ya, seperti tadi yang sudah Kak Flu sampaikan di pengantar itu, kadang-kadang kita lupa yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan itu bayinya gitu ya. Sementara bagaimana ibunya itu kadang-kadang tidak selalu diperhatikan. Nah itu memang, eee, realita yang ada dan lalu itu memunculkan apa, kesadaran-kesadaran gerak-gerak bersama begitu ya, selain kesadaran juga ada gerak-gerak bersama untuk membuat kelompok-kelompok dukungan sosial bagi ibu, ada juga, eee, media-media belajar untuk ibu yang baru melahirkan dan saya rasa itu baik. Cuman memang kadang-kadang tuh, ya namanya juga mulut netizen begitu ya, atau jari netizen gitu, kadang-kadang kita udah usil tuh sukanya kan, baru melahirkan belum lama, "Kapan punya adik?" Waduh itu kan langsung membuat si ibu langsung meleot gitu langsung ya, langsung sedih begitu. Nah itu juga, tutur kata kita, jempol-jempol kita tuh kadang-kadang memang perlu diperhatikan karena mungkin menurut kita itu bercanda ya, tapi ternyata tidak selalu candaan yang diterima oleh si ibu itu, tapi juga mungkin ada tersinggung, ada rasa tidak nyaman, itu yang mau kita juga lebih perhatikan. Mudah-mudahan sih setelah teman-teman nantinya mendengarkan podcast ini, kita juga bisa sama-sama belajar dan melakukan aksi kecil ya, untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mental ibu pasca melahirkan. Ini perbincangan pembukanya aja udah sangat menarik, Kak. Saya udah gak sabar sebenarnya untuk, membahas lebih lanjut tentang hal ini, tentang postpartum well-being, terutama dampaknya terhadap ibu dan anak. Namun, eee, kita masih pengen berkenalan lebih lanjut nih dengan Kak Fania. Maka dari itu ini dia segmen Have You Met Stella Fania P, MC Psikolog. Jadi pada sesi ini kita pengen tahu nih apa aja sih yang menjadi kegemarannya Kak Fania, mungkin apa aja yang memotivasi Kak Fania atau menginspirasi Kak Fania. Banyak hal yang bisa menginspirasi ya Kak atau memotivasi bukan hanya mungkin dari lingkungan tapi bisa jadi dari kayak bacaan atau film atau musik yang didengarkan dan sebagainya. Nah hal-hal itu nih yang pengen kita tahu dari Kak Fania dan mungkin kita bisa tarik bersama apa pesan moral yang akhirnya Kak Fania bisa petik dan juga bisa bagikan kepada kita semua yang nantinya akan mendengarkan podcast ini. Oke Kak, aku pengen tahu nih, ada nggak Kak buku yang pernah Kak Fania baca dan buku tersebut benar-benar memberikan inspirasi kepada Kakak? Mungkin itu buku fiksi, mungkin itu non fiksi, tapi itu benar-benar punya, eee, membekas gitu ya Kak di hati Kak Fania. Apa tuh Kak? Oke, sebetulnya kalau, buku mungkin bukan buku terakhir sih, tapi buku yang masih saya ingat gitu ya, saya baca di tahun lalu, tahun 2024 dan itu me-refresh saya sebagai seorang psikolog, ini buku versi serius dulu ya, itu itu adalah ini judulnya, "Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa, hal-hal yang perlu diketahui di masa muda." Ini sebetulnya buku yang saya dapat udah tahun 2022, tapi ya namanya juga mohon maaf lahir dan batin begitu ya, ada banyak excuse kalau mau baca gitu, jadi saya baru mulai dan selesai baca di tahun 2024. Isinya kurang lebih seputar, kasus-kasus gitu ya, sharing-sharing, psikiater yang menangani teman-teman atau klien-klien, pasien-pasien yang
punya masalah atau bahkan sudah sampai gangguan emosi, terutama soal depresi. Maka saya membaca ini tuh seperti di-refresh lagi gitu ya, berasa kuliah, tapi bukan kuliah begitu ya. Dan itu membuat saya, "Oh iya ya ternyata macam-macam sekali kondisi orang yang kelihatannya sih baik-baik aja, tapi ternyata di dalamnya tuh rapuh, ternyata di dalamnya juga mereka menyimpan banyak luka," begitu. Ini buku yang, eee, refresh saya sebagai seorang psikolog. Karena kadang-kadang kan sebagai seorang psikolog tuh menangani klien, ya udah denger cerita-cerita klien gitu ya, sehingga yang jadi fokus kita mungkin itu-itu aja. Nah, bicara atau baca buku ini saya jadi banyak bicara, banyak berpikir mengenai juga kasus-kasus lain yang mungkin belum sempat saya temui di ruang praktek. Oke, itu terkait buku, Kak. Nah, kalau terkait film mungkin, Kak, ada nggak film yang benar-benar memberikan inspirasi kepada Kakak atau mungkin motivasi gitu kepada Nah, Kakak? ini lagi-lagi bicara soal film Disney ya. Saya tuh suka sekali filmnya Moana, tapi Moana yang pertama ya. Kenapa? Karena waktu itu mungkin yang pertama karena momennya pas, Moana Moana 1 tuh keluar ketika saya sedang dalam fase galau-galau gitu ya, mau habis lulus S1 mau ke mana nih setelah ini gitu kan. Lalu, eee, soundtrack dari film Moana itu waktu itu membuat saya merenungkan mengenai pilihan hidup gitu kan, how far I'll go, aku akan pergi seberapa jauh ya gitu. Itu Moana itu kok udah disuruh digariskan lurus gitu ya, kok dia pilih belok ya, dia durhaka atau enggak ya gitu kan. Tapi ternyata kita di Moana itu pesan yang buat saya menarik adalah kita bicara soal hati. Jadi kalau hati kita sudah tahu arahnya kemana, ya ikuti aja kata hati kita dan itu nggak akan pernah salah. Karena ternyata ada hal-hal yang, tidak terduga begitu ya, tapi itu ternyata bisa menyelamatkan bukan cuma diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Jadi film Moana 1 itu meskipun saya nonton udah lulus S1 ya waktu itu ya, tapi masih membekas dan seolah-olah lagu itu jadi soundtrack hidup saya gitu, How Far I'll Go itu, gitu. Wow, keren banget, Kak. Jadi nggak cuman filmnya ya, Kak, yang menginspirasi Kak Fania, tapi juga soundtrack-nya menginspirasi Kak Fania karena nyambung gitu. Dari filmnya, dan juga lagunya berbicara tentang ikuti kata hati, kemanapun kata hati membawa kita, sejauh apapun juga pasti akan, mmm, menuju kepada destinasi yang memang itu buat kita gitu ya, Kak, Ya, ya? betul sekali. Dari tadi ceritanya Kak Fadia mulai dari, film, terus lagu, ini tuh sangat-sangat menunjukkan kalau Kak Fania benar-benar adalah pecinta Disney. Mulai dari Kak Fania masih kecil ya Kak, sampai udah besar, lulus kuliah dan bahkan sampai ke saat ini sedang mendalami dunia parenting pun juga Kak Fania benar-benar menjadikan, lagu-lagu ataupun juga, karya-karya dari Disney lainnya gitu ya sebagai inspirasi yang tentunya memberikan motivasi gitu ya Kak ya? Iya, Oke, itu terkait buku, film, musik, kalau misalkan podcast gitu Kak, ada nggak podcast yang mungkin Kak Fania pernah dengarkan atau, Kak Fania pernah nonton gitu dan itu ternyata, memberikan nilai atau pesan positif gitu buat Kak Fania? kalau podcast sih yang paling sebenarnya bukan podcast ya, tapi, eee, ada TED Talk itu kan, bukan cuman podcast tapi bagaimana orang memberi lecture ya, memberi pengajaran begitu. Itu saya banyak mendengarkan dan belajar banyak juga dari, TED Talk itu dan juga beberapa TEDx ya, mereka kolaborasi dengan, berbagai macam organisasi atau universitas, itu saya belajar banyak sih, karena kadang-kadang waktunya kan cukup singkat, 15 menit gitu ya orang bicara, tapi banyak ilmu yang bisa saya dapat gitu, dan banyak perspektif baru juga. Jadi itu, eee, ringan tapi mendalam. Nah itu dia. Ringan tapi mendalam, iya setuju Kak, saya juga kadang menonton TED Talks, TEDx kolaborasi dengan siapa gitu dan memang, banyak tentunya banyak sekali ilmu-ilmu baru, wawasan baru yang bertambah ketika saya menontonnya itu juga. Setuju setuju. Nah selanjutnya Kak, kalau mungkin itu podcast, nah kalau misalkan
panutan atau role model nih Kak, ada nggak, role model mungkin ahli-ahli psikolog kali ya, atau mungkin siapapun tokoh-tokoh yang Kakak jadikan, panutan gitu, mungkin dari karyanya atau mungkin dari, eee pemikirannya atau dari perspektifnya dan sebagainya, siapa tuh Kak? Kalau saya, sejujurnya ketika kuliah gitu ya, bukan cuman kuliah deh, ketika belajar SD, SMP, SMA, bahkan sekarang ketika mengambil kursus-kursus itu, saya gampang terpesona oleh guru-guru saya, begitu. Kalau misalnya di kuliah S2 terutama ya, itu ada, namanya Prof. Yuke, itu beliau sangat-sangat terlihat mencintai sekali profesinya, begitu. Lalu juga ada Bu Marissa, itu juga mengajari banyak hal dan, meskipun beliau sibuk ngajar begitu, tapi beliau masih bisa di tengah-tengah ngajar atau menunggu kelas gitu masih ngerajut gitu ya. Wow, work life balance sekali gitu ya. Itu, real model itu yang luar biasa, eee, meng mencintai sebegitunya profesinya, tapi juga tidak lupa dengan dirinya sendiri dan juga pengembangannya. Jadi saya ingat waktu kuliah itu, kami sebetulnya tidak secara langsung diajar oleh Prof. Yuke ini, tapi beliau, di salah satu sesi seminar lalu menawarkan, "Kalian apakah mau diskusi di rumah saya saja?" Gitu. Jadi kami beberapa kali datang ke rumah beliau di luar jam pelajaran begitu ya, hanya untuk diskusi dan belajar. Itu buat saya, gila nih orang dedikasinya luar biasa banget gitu ya. Jadi sekalian deh salam hormat untuk Bu Yuke dan Bu Marissa yang sudah lama sekali tidak ketemu karena mereka tinggal di Bandung dan saya sekarang di Jogja, tapi perjumpaan dengan mereka itu di tengah saya belajar untuk menjadi seorang psikolog tuh mengingatkan saya bahwa ya profesi ini profesi yang luhur, tapi juga jangan lupa mulai dari orangnya. Orangnya juga perlu balance gitu ya, perlu lurus dulu supaya nanti lebih bisa bantu banyak orang, gitu. Wow, keren Kak. Jadi, tokoh-tokoh atau mungkin, sosok gitu ya yang Kak Fania jadikan sebagai role model itu adalah orang-orang yang memang menunjukkan betapa dia mencintai profesinya, tetapi di sisi lain dia juga, mencintai dirinya sendiri dengan tetap melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkaitan dengan profesinya, tapi, itulah jati dirinya yang sebenarnya ya, Kak, ya? Ya. Oke, tadi berbicara tentang guru, Kak, berbicara tadi Kak Fani juga sempat mention kursus gitu kan, atau perkuliahan. Nah, saya penasaran juga nih, ada nggak ya, Kak, kursus atau mungkin training gitu ya yang Kak Fania pernah ikuti dan sampai sekarang mungkin itu materinya atau apapun yang ada di kursus tersebut masih membekas di, hati Kak Fania atau mungkin secara lebih luas di hidup Kak Fania? Ya. Saya itu, setelah lulus kuliah di tahun 2020, saya, wisuda pandemi begitu, wisuda online, itu saya ikut banyak kursus. Nah, macam-macam kursus yang saya ikuti secara online, secara offline itu terutama dalam payung ilmu namanya kinesiologi. Kinesiologi itu kita bicara soal bagaimana manusia itu terdiri dari aspek fisiknya, tapi juga pikirannya, perasaannya, dan itu saling connect satu sama lain. Jadi salah satunya tadi yang sudah disebutkan brain gym begitu ya, tapi juga ada, touch for health atau sentuh untuk sehat, lalu ada evolusi emosional, itu semua sangat menarik, selalu menarik. Jadi saya seringkali bilang kalau ada orang baru pertama kali datang ikut kursus itu saya sering bilang, "Selamat datang di dunia kecanduan kinesiologi," begitu ya. Karena senang sekali belajar sesuatu yang mengenal manusia lebih dalam dan itu menariknya adalah kelas ini selalu terbuka untuk umum, ya. Satu hal yang menarik itu di dalam kinesiologi, entah itu brain gym, terutama di touch forehead ya, sentuh untuk sehat dan juga evolusi emosional itu ada teknik yang disebut dengan teknik surrogate atau menggantikan begitu, atau menjadi perantara. Jadi misalnya nih, eee, saya ya, bapak saya kan dalam kondisi stroke, jadi geraknya terbatas begitu. Dia butuh dibantu, butuh di-balance, balance dalam melakukan proses balancing, saya bisa menjadi perantaranya. Jadi mungkin saya yang dilakukan tes otot, saya yang bergerak begitu, tapi intensinya atau saya perlu menyentuh begitu ya, bapak saya sehingga dia bisa merasakan manfaatnya. Kenapa bisa begitu? Karena manusia itu pada dasarnya ada listrik statisnya gitu kan, dan kita terkonek satu sama lain, maka kita bisa menjadi perantara kalau memang ada hambatan. Begitu juga kalau dalam, eee,
ruang konseling saya, ruang praktek saya tuh misalnya ada anak yang dia nggak mau ikut bergerak gitu ya, atau dia nggak mau dipijat misalnya begitu. Ya sudah ibunya saja, tapi anaknya ada di sekitar ibunya atau ibunya sambil gendong anaknya begitu ya. Ibunya yang kita bantu, tapi manfaatnya atau intensinya juga ke anaknya juga. Jadi teknik surrogate itu buat saya luar biasa sekali nih. Dan itu buat saya merasa bahwa sadar gitu, oke berarti kalau ada satu keluarga gitu ya, yang kita rasa selama ini, anak saya ini bermasalah nih, atau mungkin ibu-ibu gitu ya, "Aduh suami saya nih nggak bener nih," misalnya gitu ya, atau sebaliknya, bapak-bapak nih, "Aduh istri saya nih, aduh," gitu ya misalnya. Dan Anda sadar bahwa ini ada yang nggak beres gitu. Tapi anggota keluarga ada yang nggak pengen datang, dia menolak keras gitu ya, ya udah mulai dari Anda dulu aja, gitu. Karena perubahan itu bisa terjadi selama orangnya mau. Ya kayak kalau yang mau Anda ya mulai aja dulu dari Anda gitu. Wow, terinspirasi sekali saya, Kak. Jadi pengen mendalami juga. Mungkin tidak sampai mendalami ya, Kak, ya. Tapi ingin mengetahui juga nih terkait tadi, kursus atau kelas yang Kakak ikuti kinesiologi ya, Kak, ya? Ya. Oke. Dan terakhir deh, Kak, dari semuanya yang sudah Kak Fania, share sama kita, mulai dari buku, film, terus juga ada musik, role model, podcast, dan juga sampai akhirnya tadi kursus gitu ya. Apa sih pelajaran berharga yang akhirnya Kakak petik buat peningkatan kualitas hidup Kak Fania? Oke, yang pertama dan terutama ya, saya juga baru menyadari tadi, oh ternyata saya banyak cerita dan banyak bicara itu soal hati, ya. Soal hati, tapi juga kalau di bahasa Indonesia kan ada perhatian begitu ya. Jadi kalau kita sudah punya hati terhadap sesuatu, kita lalu akan bisa memberikan perhatian pada hal itu, ya. Dan perhatian itu akan membuat kita menjadi terarah begitu ya, untuk bisa melakukan banyak hal dan akhirnya menjadi sesuatu yang akan berkembang. Misalnya tadi, saya punya perhatian pada, eee, anak-anak dan remaja gitu ya. Saya lalu jadi fokus di situ dan lalu bisa melakukan banyak hal gitu ya. Mungkin juga teman-teman di LMSL nih punya perhatian pada ada berapa, 12 labs ya? Ya itu Betul sekali. ada banyak hal yang menjadi perhatian dan lalu itu menggerakkan teman-teman untuk melakukan banyak hal. Maka di tengah dunia yang kadang-kadang suka berisik ya, di luar kita kan ada notifikasi macam-macam, ada berita viral ini itu gitu. Mari kita sediakan waktu sebentar untuk lihat ke dalam gitu ya. Hati kita ngomong apa sih gitu. Apa yang menarik perhatian kita dan itu barangkali akan membuat kita menjadi lebih bermanfaat gitu. Betul sekali, setuju sekali, Kak. Jadi kata dasarnya adalah hati ya, Kak, ya? Yes. Yang menjadi kata kuncinya. Oke, thank you Kak, udah sharing. Jadi kita lebih kenal nih Kak Fania dan apa aja sih yang Kak Fania udah lewati atau Kak Fania, pernah baca, dengarkan dan sebagainya gitu ya, ikuti. Sehingga akhirnya Kak Fania bisa sampai di titik sekarang ini sebagai psikolog yang mempunyai, minat dan juga fokus di, psikologi perkembangan dan juga dinamika keluarga. Oke, kalau gitu Kak, kita mau tanya-tanya nih terkait postpartum well-being, terutama dampaknya terhadap ibu dan juga anak. Nah, kalau kita bicara tentang postpartum well-being, ini kan secara lebih luasnya lagi, dia ada di dalam konteks parenting gitu ya, Kak, ya. Nah, Kak Fania sebagai orang yang psikolog yang memang sudah mendalami, tentang parenting dan juga, tentang dinamika keluarga gitu, sebenarnya Kak Fania mendefinisikan parenting itu sebagai apa sih, Kak? Ya, kalau buat saya sendiri, melanjutkan tadi ya dari hati itu. Entah kenapa yang tadi muncul di kepala saya itu, gambar burung pelikan itu. Burung pelikan itu kadang-kadang kalau dia tidak bisa mencari, eee, makanan begitu ya, ibu induk burung pelikan itu akan mematuk hatinya sendiri supaya anak-anaknya bisa makan, ya. Artinya proses pengasuhan, proses parenting itu adalah bagaimana seseorang itu memberikan hati, bukan bukan secara ekstrim seperti burung pelikan tadi begitu ya, tapi kita memperhatikan anak kita, merawat, membesarkan anak kita dan tentu tujuannya adalah untuk membantu supaya anak itu menjadi versi terbaik dirinya, bukan versi terbaik menurut kita gitu ya. Karena sebagai orang tua kadang-kadang kita punya impian, punya tujuan gitu,
tapi belum tentu cocok dengan anak kita. Maka parenting itu yang lebih penting adalah bagaimana kita memperhatikan anak kita supaya anak itu bisa menjadi versi terbaik dirinya. Dan tentu kalau Wah. dalam teori-teori ada banyak gitu ya, ada macam-macam parenting style dan segala macam, tapi itu nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi buat saya garis bawahnya itu, bagaimana seseorang, orang tua begitu ya, memberikan hati untuk anaknya. Wow, setuju setuju, Kak. Jadi ketika berbicara tentang parenting itu Mhm, tidak hanya berbicara tentang merawat anak, tidak hanya berbicara tentang membesarkan anak gitu ya, tapi terlebih lagi bagaimana sih orang tua memberikan perhatiannya gitu ya, Kak, kepada, anaknya sehingga anaknya bisa bertumbuh menjadi, seseorang yang baik gitu ya, yang, pertumbuhannya baik gitu. Oke, itu terkait parenting, Kak. Nah, kita mau lihat nih hubungan antara parenting dan juga postpartum well-being. Tapi sebelum kita, konekin mhm, hubungan antara 2 hal ini, mungkin ya. kita juga pengen tahu, Kak, apa sih definisi dari postpartum well-being? Ya, kalau postpartum well-being sendiri ada beberapa, dari literatur yang saya baca tuh menerjemahkannya sebagai kesejahteraan ibu pasca persalinan atau kesejahteraan ibu pasca melahirkan begitu ya. Itu nanti mungkin 2 istilah itu akan saya gunakan, bolak-balik begitu, tapi intinya adalah kondisi fisik, mental, emosional yang dialami ibu pasca persalinan, ya. Dan tentunya ini juga berkorelasi ya, berhubungan dengan bagaimana seorang ibu itu bisa menjalankan peran sebagai seorang ibu, tapi juga mungkin sebagai seorang pribadi, sebagai seorang istri, atau mungkin kalau dia sudah bekerja begitu ya, itu dia bisa nggak menjalankan perannya dengan baik. Dan apakah kualitas hidupnya, quality of life itu terjaga atau tidak, ya. Maka ada tiga tiga aspek tadi ya, kondisi dia secara umum gimana, lalu apakah dia bisa menjalankan perannya, dan bagaimana kualitas hidupnya. Mungkin bisa menjalankan perannya, tapi kualitasnya nggak baik begitu. Nah itu mungkin bisa kita teliti lebih dalam lagi, dia sejahtera nggak sih? Seberapa sejahtera gitu ya. Dan tadi kondisi ini bisa berpengaruh pada banyak aspek, dari mulai kualitas ASI, kemudian kebahagiaan ibu itu sendiri, lalu ikatan ya, ikatan emosional antara ibu dan anak, bonding-nya terjalin atau enggak, lalu relasi dia dengan suami seperti apa, itu macam-macam, ya. Maka, itu yang akan kita gali lebih dalam sih nanti di, sesi ini gitu ya. Itu dulu Kak Flu. Oke, jadi postpartum well-being ini luas sekali ya, Kak, sebenarnya kalau mau dibilang. Tidak hanya berbicara tentang, kondisi fisiknya, tapi, banyak sekali hal-hal yang juga bisa dieksplor lebih dalam ketika kita berbicara tentang postpartum well-being. Nah, kalau kalau begitu kita udah tahu nih parenting, definisinya, terus juga tadi postpartum well-being. Nah, sebenarnya gimana sih, Kak, koneksi antara kedua hal tersebut? Tadi sebenarnya sudah sempat Kak Fania singgung sedikit ya tentang, ketika well-being-nya bagus maka, yang ketiga tadi itu bisa juga bagus gitu kan, Kak. Tapi, secara koneksi, yang mungkin bisa kita rumuskan dalam satu pengertian atau definisi mungkin seperti apa dan juga apa sih pentingnya kita tuh mengetahui hal ini, mengetahui tentang postpartum well-being, dampaknya terhadap ibu dan anak? Ya, jadi memang dari berbagai literatur yang saya baca termasuk juga bagaimana perjumpaan saya di ruang praktek gitu ya, kondisi kesejahteraan ibu atau singkatnya adalah kondisi mental ibu ya, ketika bahkan bukan hanya pasca persalinan, tapi sejak anak itu dalam kandungan ya, lalu juga proses melahirkan, apalagi juga pasca persalinan, itu sangat mempengaruhi bagaimana ia memperlakukan anaknya. Sebagai contoh misalnya ya, ini mungkin kita akan ada bedanya antara ibu yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki atau KTD ya kalau istilah dalam dunia perlindungan perempuan dan anak, atau ibu yang, eee, persalinannya atau kehamilannya itu ditunggu-tunggu, ya. Nanti beda lagi dengan ibu yang sudah sekian lama berusaha tidak punya anak, akhirnya bisa hamil dan melahirkan juga. Itu kan sangat berpengaruh pada bagaimana nantinya dia akan mempersepsikan anaknya, gitu ya. Apakah anak ini dianggap sebagai hadiah
Apakah anak ini akan dianggap sebagai kebahagiaan atau justru kadang-kadang ada juga ibu-ibu dalam kondisi tertentu yang menganggap anak itu justru sebagai beban atau hambatan gitu ya. Oke. Beda lagi nanti misalnya, ibu yang selama kehamilan itu lancar jaya tanpa ada kendala apapun gitu ya, dengan ibu yang harus total bed rest misalnya begitu ya, itu pun nanti akan menumbuhkan emosi-emosi tertentu yang berbeda. Mungkin ibu yang selama kehamilannya punya berbagai macam tantangan begitu ya, ketika anaknya lahir akan jadi ibu yang protektif pada anaknya. Dibanding dengan yang, ya biasa aja nggak ada masalah apa-apa mungkin akan lebih santai misalnya begitu. Ya maka bagaimana kondisi ibu dalam proses kehamilan, kelahiran, dan juga pasca persalinan itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana dia nantinya akan memperlakukan anaknya. Semakin ia dalam kondisi yang stabil, yang baik, dan dia juga mendapatkan dukungan emosional yang oke gitu ya, semakin baik pula nantinya pengasuhannya. Sebaliknya kalau misalnya dia dalam kondisi stres begitu ya, misalnya dalam beberapa kasus yang pernah saya temuin tuh ibunya lagi hamil, ternyata dia nemuin suaminya selingkuh gitu misalnya ya. Mmm. Nah itu lalu, wah bisa berkecamuk ke dalam hatinya ya emosi itu gitu ya. Dan itu nantinya akan berpengaruh juga bagaimana relasi dia dengan anaknya. Misalnya lalu nanti misalnya berpengaruh pada kualitas ASI misalnya gitu ya, atau dia jadi nggak optimal karena overthinking misalnya begitu ya. Ada macam-macam hal yang terjadi. Maka memang kondisi kesejahteraan ibu itu sendiri ya, bukan hanya Mhm. ketika pasca persalinan, tapi bahkan sejak dalam kandungan, sejak dia hamil, itu perlu kita cermati, perlu kita waspadai, syukur-syukur bisa kita dukung dan kita bantu. Jadi, tadi kan Kak Fania sudah menyebutkan mention gitu ya bahwa, di dalam, eee, postpartum well-being ini ketika mungkin itu tidak baik atau terganggu gitu well-being-nya seorang ibu, maka itu berkorelasi terhadap bagaimana dia memperlakukan anak gitu. Dan, tadinya apabila itu tidak bisa handle dengan baik maka bisa menyebabkan yang namanya postpartum depression. Tapi sebelum kita menentukan bahwa ibu dan anak ini terdampak dari postpartum well-being yang tidak baik gitu. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih, Kak, yang, mungkin bisa, terjadi Mhm. gitu yang itu dapat memicu atau menimbulkan adanya masalah-masalah dalam, well-being seorang ibu pasca persalinan? Ya, dari beberapa literatur yang saya baca, selain tadi yang pertama memang ada stressful ya, ada stressful life events kalau istilahnya. Jadi kondisi hidup yang menimbulkan stres, dan itu macam-macam sekali. Jadi dari mulai mungkin kehilangan orang yang disayang, kemudian, konflik dengan pasangan, konflik dengan keluarga, atau mungkin juga, ada perubahan dalam pekerjaan atau status sosial ekonomi begitu ya. Termasuk juga misalnya ada perceraian misalnya begitu, itu tentu adalah hal-hal yang membuat stres, ya itu yang pertama. Lalu aspek yang kedua juga adalah, stres yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Jadi misalnya mungkin ternyata amit-amit begitu ya, begitu lahir ternyata anaknya punya kondisi kesehatan tertentu, gitu, yang perlu menjadi perhatian bersama misalnya, ya. Tentu itu menimbulkan stres yang luar biasa untuk ibu, gitu ya. Dan seringkali stres ini bukan hanya soal penyesuaian, tapi juga muncul bersama dengan rasa bersalah, gitu. Karena biasanya ketika anak lahir lalu ada kondisi yang tidak diinginkan ya, ada sakit tertentu misalnya, nah itu pihak utama yang akan langsung merasa bersalah biasanya adalah ibu. Karena 9 bulan dia dalam kandungan gitu misalnya ya, itu lalu ibu yang akan semakin menyalahkan diri, ya. Dan ini tentu berdampak erat kaitannya dengan bagaimana ibu itu sejahtera atau enggak, gitu kan, itu. Lalu yang berikutnya lagi juga adalah, kepuasan pernikahan, ya. Jadi kalau seorang ibu itu merasa puas dalam pernikahannya, ya dia tentu akan tidak mengalami postpartum depression gitu, dia akan mengalami, kesejahteraan, gitu. Marital satisfaction atau kepuasan dalam pernikahan ini tentu bukan hanya soal bagaimana konflik terjadi misalnya, tapi juga bagaimana
pasangan itu mendukung nggak sih aku dalam proses mengasuh anakku, misalnya begitu ya, anak kita gitu misalnya, dan seterusnya ya. Jadi, biasanya sih nah ini dia, dalam beberapa hal, dalam beberapa kepercayaan gitu seringkali terjadi anak itu, dianggap sebagai pemersatu antara ayah dan ibu gitu ya. Kadang-kadang muncul tuh dalam kasus-kasus di ruang praktek itu, sebelum punya anak, bapak dan ibunya sudah berkonflik nih. Tapi terus bilang atau minta pendapat ke beberapa orang terus dibilangin, "Kamu belum punya anak sih, makanya berantem terus, coba deh punya anak," gitu misalnya. Tapi lalu seolah-olah anak itu belum juga lahir udah didapat tanggung jawab berat gitu ya untuk mempersatukan ayah ibunya. Dan itu belum tentu terjadi, gitu, masalahnya begitu. Maka itu sangat berpengaruh pada bagaimana ibu itu sejahtera atau tidak setelah melahirkan. Karena kembali lagi tadi ya, masalah anak itu dianggap sebagai, eee, tanggung jawab, beban, atau kebahagiaan, ya. Kalau misalnya tadi dalam konteks masalah yang tadi, bisa jadi justru ibu itu malah menganggap anak ini sebagai beban karena tidak juga mempersatukan dia dan suaminya, tapi justru menambah tanggung jawab dia sebagai seorang ibu, misalnya begitu, ya. Maka kepuasan perkawinan ini bahkan sebelum Anda punya anak tolong deh gitu, para orang tua begitu ya. Karena ini yang sering saya, bicara dengan berbagai macam, kelompok begitu. Mungkin banyak orang tuh siap menikah, ya, tapi tidak semua orang tuh siap menjadi orang tua. Dan 2 hal itu adalah 2 hal yang berbeda sebetulnya. Ya, jadi teman-teman tolong sekali begitu ya, mari kita sama-sama refleksi dulu, kalau Anda mau menikah, please banget atuhlah gitu ya, siap juga untuk menjadi orang tua, gitu, ya, itu. Minimal 3 hal itu sih, lalu yang lain tentu adalah kondisi internal ibunya yang berdampak pada kesejahteraannya, misalnya apakah dia cukup percaya dengan dirinya sendiri, dia merasa cukup mampu atau tidak, begitu. Jadi keyakinan dia pada dirinya sendiri itu tentu juga berdampak pada seberapa sejahtera dia. Seorang ibu yang merasa nggak layak jadi ibu dan lalu semakin terpuruk begitu ya, aku nggak bisa apa-apa," gitu. Nah, jangankan bisa sejahtera gitu ya, mungkin dia, berada dalam kondisi yang nyaman aja mungkin juga enggak, gitu. Maka 4 hal tadi ya, satu stressful life events, kondisi hidup yang stres atau kesulitan begitu, tantangan hidup. Lalu yang kedua adalah kaitannya itu dengan pengasuhan, stres pengasuhan terkait dengan kondisi anak. Yang ketiga itu ketiga kepuasan pernikahan. Yang keempat adalah bagaimana ibu mempersepsi dirinya sendiri. Oke. Nah, terkait, mungkin ada yang setelah melahirkan itu terdampak, eee, apa namanya, dampak-dampak yang negatif gitu dari, pasca kelahirannya. Ada mungkin yang mengalami stres, baby blues yang biasa orang-orang dengarkan gitu. Tapi ada juga yang tidak mengalaminya gitu. Nah sebenarnya, mungkin dari beberapa kasus yang mungkin Kak Fania temukan atau lihat atau mungkin literasi yang Kak Fania baca, sebenarnya lebih banyakan mana sih yang terdampak positif atau yang terdampak negatif nih kepada ibu? Ya, kalau kita bicara data, sebetulnya ini data cukup lama ya, tapi mudah-mudahan sih masih cukup relevan. Dari tahun 2017 atau 2018 dari Kementerian Kesehatan itu mengatakan bahwa prevalensi atau kemungkinan, seorang ibu mengalami postpartum depression ya, itu adalah sebesar 22,3%. 22,3%. Jadi kurang lebih 2 sampai 3 ibu dari 10 ibu itu mengalami postpartum depression. Artinya masih lebih banyak nih ibu-ibu yang happy gitu ya, yang bisa enjoy, yang bisa menikmati prosesnya sebagai seorang ibu dan seterusnya. Dan saya rasa, eee, dari budaya kita di Indonesia ini salah satu hal yang menjadi faktor protektif ya, faktor yang mencegah terjadinya masalah-masalah mental pasca melahirkan, itu adalah dukungan sosial atau silaturahmi gitu ya, dan kerelaan untuk membantu yang itu cukup cukup besar gitu dan, mungkin agak sedikit berbeda dibanding negara-negara lain yang budayanya lebih
individualistik begitu. Tapi di Indonesia tuh kalau seorang ibu butuh bantuan dan dia menyampaikan itu, keluarga itu umumnya akan dengan sukarela membantu gitu ya, atau bahkan mungkin keluarga akan sebelum diminta juga udah, "Aku bisa bantu apa?" Gitu ya. Nah itu salah satu kekuatan kita nih sebagai, bangsa Indonesia gitu, bangsa yang semangatnya gotong royong gitu. Meskipun ini juga perlu kita, waspadai juga ya saudara-saudara di luar sana karena kadang-kadang beda tipis tuh antara kita kepo ya dan kerpol ya kan. Kadang-kadang kita pengennya sih careful gitu, kita memberi perhatian, kita membantu, tapi kadang-kadang kita tergoda begitu untuk menjadi kepo atau malah sok tahu, ya. Tidak jarang juga beberapa kasus itu justru stres muncul karena terlalu banyak intervensi atau terlalu banyak kritik gitu dari orang-orang di sekitar mengenai bagaimana seorang ibu tuh mengasuh anaknya. Maka ini juga perlu kita waspadai nih, ya. Jadi kalau, kita budaya berkunjung, budaya, berkumpul, silaturahmi untuk bantu momong begitu misalnya, bantu untuk mengasuh anak, itu baik. Tapi sekali lagi pertimbangan utamanya tetap adalah bagaimana ibu dan ayah ini membentuk budaya parenting-nya, ya. Value parenting mereka apa, itu tetap menjadi, garis bawah gitu. Jadi di satu sisi yang itu budaya kebersamaan itu melindungi dari munculnya masalah-masalah kesehatan mental pasca persalinan, tapi kita juga perlu waspada. Oke Kak, eee, kembali lagi ke tadi tentang dampaknya, gimana nih dampaknya ketika ibu, eee, tidak dijaga gitu ya well-being-nya, bagaimana dampaknya dia memperlakukan anaknya. Karena beberapa studi menunjukkan bahwa ternyata, ada asosiasi atau ada korelasi gitu ya, antara ibu yang well-being-nya sedang tidak baik gitu, terhadap perkembangan anak. Nah ini kan benar-benar jadi, keahliannya Kak Fania ya, karena, yang saya baca itu, eee, dapat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak, perkembangan motorik anak, terus juga perkembangan kognitif, lalu, perkembangan, perilaku adaptifnya itu juga terganggu gitu. Kalau misalkan tidak ter eee, tangani dengan baik well-being ibu gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak hal itu tuh bisa sampai segitunya gitu loh terjadi? Karena bisa dibilang ini tuh sudah sangat, besar sekali gitu pengaruhnya, dampaknya kalau sampai mempengaruhi kognitif anak, motorik anak dan sebagainya. Dalam hal ini mungkin bisa dari bayinya dulu kali ya Kak, sampai nanti besarnya. Nah itu, dari, kasus-kasus yang Kakak tangani dan juga dari literasi-literasi yang Kakak baca itu kenapa Kak? Oke. Jadi selain tadi ya ada kondisi berpengaruh ke kondisi kognitif dan segala macam, tapi juga, yang sering muncul kondisi kesejahteraan ibu pasca persalinan itu berpengaruh besar juga pada kondisi emosi anaknya, ya. Kenapa? Ya karena paling relate gitu. Ketika anak nangis misalnya begitu, ketika bayi nangis, ya bayi kan bahasanya menangis gitu ya. Ibu itu kalau dia kesejahteraannya terjaga, dia akan lebih punya daya upaya begitu ya, dia akan lebih punya energi gede gitu, ibaratnya baterainya lebih full begitu untuk mencari tahu nih anakku kenapa dan aku bisa bantu apa, gitu. Tapi kalau semakin dia mengalami kondisi stres atau bahkan sudah sampai ke level depression, ya bagaimana dia punya daya untuk memperhatikan orang lain gitu ya, memperhatikan anaknya. Apalagi dengan keterbatasan komunikasi, begitu. Maka ya selain tadi soal perkembangan kognitif dan segala macam, ikatan emosional, bonding, dan lalu berdampak ke pola-pola emosi anak, itu nanti yang juga tidak kalah penting kita perhatikan, gitu. Itulah juga menjawab pertanyaan kenapa kok anak itu mungkin ada yang kakak adik atau bahkan kembar, tapi kok sifatnya beda ya, misalnya begitu ya. Karena mungkin ibunya secara tidak sadar memperlakukan 2 bayi itu secara berbeda juga, gitu. Dengan kondisi, kesejahteraan dia, begitu ya, itu. Nah, tapi kenapa sih kok bisa sebegitu berdampaknya? Nah, saya kemarin nemu nih, eee, sebetulnya postingannya saya temu di Instagram, tapi
dia sudah merangkum dari berbagai macam penelitian. Jadi memang ada, eee, sel dari ibu itu yang bahkan bisa dibilang selamanya gitu ya, ada dalam diri anak, itu namanya mitokondria. Nanti kalau teman-teman penasaran lebih lanjut, saya coba carikan nanti ya, akunnya apa, karena itu menarik banget tuh. Dia akan di akun itu dia menunjukkan berbagai macam studi, tapi salah satunya ini, sel atau bagian dari diri ibu, itu sudah terekam tuh dalam DNA kita ya, DNA anaknya. Maka kalau misalnya seorang ibu itu merasa Eee, nggak nyaman begitu, kadang-kadang anaknya juga bisa aware gitu ya. Pun sebaliknya kalau anaknya ada kenapa-kenapa, ibunya juga bisa ngeh gitu ya, lebih bisa sadar gitu. Dan saya sering bilang juga dengan para orang tua itu, anak dan orang tua itu memang punya koneksi, memang terhubung sekali gitu. Apalagi ketika anak-anak masih full hidup dengan ibunya dan ayahnya begitu ya, pasti nggak usah pakai ngomong, nggak usah pakai cerita, dari ekspresi wajah misalnya, anak tentu akan menangkap, ini kenapa? Bukan cuma ekspresi wajah, tapi mungkin ada getaran-getaran tertentu gitu ya, ada frekuensi tertentu yang ditangkap oleh anak, sehingga anak jadi aware juga, "Kenapa kok ibuku begini, kenapa kok ibuku begitu?" Tapi memang secara biologis gitu ya, ada tuh, eee, mitokondria itu organel sel yang diturunkan secara spesifik oleh seorang wanita ke anaknya, dan itu sudah ada studinya, ya. Maka itu menjadi penting kalau seorang perempuan itu, ya memang perlu dijaga dari mulai bahkan mungkin sebelum kehamilan begitu ya, terutama ketika kehamilan dan kelahiran dan pasca persalinan. Karena banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri seorang ibu. Bukan hanya perubahan fisik, tapi juga perubahan hormonal gitu ya, secara spesifik lagi. Perubahan struktur otak pun juga terjadi, ya. Kemarin saya juga baca itu konon katanya kalau seorang ibu, dalam kondisi hamil lalu sudah melahirkan dan pasca persalinan itu ada area, hipokampus di otaknya itu yang menjadi lebih aktif. Sehingga seorang perempuan ketika sudah menjadi seorang ibu tuh menjadi lebih banyak khawatir, menjadi lebih banyak cemas, menjadi sensitif apalagi kok berkaitan dengan anaknya gitu ya. Nah itu karena memang secara biologis gitu ya, secara struktur tubuh itu ada perubahan ternyata, gitu. Ya maka itulah kenapa kok memang benar anak itu akan mengubah ibu, tapi juga ibu akan tentu akan mengubah anak gitu. Dan kembali lagi soal relasi ya, relasi itu aksi reaksi. Dan masalahnya yang menarik ya, reaksi itu bukan cuman terjadi dalam konteks sadar, tapi juga ternyata di bawah sadar. Oke oke. Nah, kalau kita bicara tentang postpartum depression nih Kak, yang jadi counternya postpartum well-being gitu. Nah tentunya kalau Kakak sebagai psikolog kan ketika Kakak pengen, mengetahui seseorang ini sedang, tidak baik-baik saja nih well-being-nya, pasca kelahiran seseorang ibu maksudnya. Nah, Kakak sebagai psikolog dapat memberikan asesmen atau tes psikologi seperti itu ya. Nah tetapi ketika teman-teman seperti mungkin saya ataupun juga audiens yang mendengarkan podcast ini, yang mungkin tidak punya background sebagai psikolog gitu, sebenarnya ada nggak sih Kak gejala-gejala atau tanda-tanda yang bisa dengan mudah di-notice gitu dari kita sehingga ketika kita bisa lihat bahwa, oh ibu ini melakukan, perilaku seperti ini sepertinya, ada yang tidak baik-baik saja dan perlu direkomendasikan kepada, pihak yang lebih berwenang untuk memberikan pertolongan kepada dia atau harus diperlakukan seperti apa yang lebih baik untuk dia gitu, apa tuh Kak gejala-gejala yang bisa langsung di, notice? Ya, sebetulnya untuk mengenali apakah seseorang itu dalam kondisi baik-baik saja atau enggak gitu ya, itu bisa kita lihat dari kondisi dia sehari-hari. Kembali ke definisi saya tadi ya, bagaimana dia menjalankan fungsi dan perannya. Dia bisa well function nggak gitu ya, ibaratnya kayak, mesin gitu ya, dia bisa berfungsi dengan baik nggak? Apakah dia bisa tadi misalnya, menjalankan perannya dengan baik? Atau kalau misalnya jangankan jadi ibu deh gitu, dia sebagai seorang individu gitu ya, dia bisa merawat dirinya nggak? Gitu misalnya.
Ya, dia aware nggak dengan kondisi kebutuhan dirinya? Yang dasar aja deh, makan misalnya, terus hygiene ya, mandi, cuci tangan, dan segala macam gitu. Kemudian yang lain lagi, dia masih bisa enjoy nggak menikmati hal-hal yang memang dia suka, misalnya hobinya, misalnya begitu ya, atau mungkin dia punya minat tertentu pada drakor misalnya gitu ya, atau K-pop gitu. Kalau diajak bicara lagi soal topik-topik yang dia suka, dia masih bisa enjoy nggak? Kalau enggak, nah itu tanda-tanda tuh gitu ya, tanda-tanda. Mhm. Kemudian yang lain lagi juga adalah bagaimana reaksi emosinya. Jadi kalau tadi yang pertama adalah bagaimana dia menjalankan perannya atau fungsinya sehari-hari, yang kedua adalah reaksi emosinya. Kadang-kadang memang, jangankan orang yang bermasalah ya, tapi sekali sekali lagi tadi, ibu pada umumnya yang baru selesai melahirkan itu memang kondisi hormonal dan bahkan struktur otaknya itu mengalami perubahan, ya. Sehingga kondisi emosinya kadang-kadang memang masih adjustment gitu, masih penyesuaian. Tapi kalau sangat berlebihan, nah itu kita perlu, waspadai. Misalnya mungkin kita niatnya cuman bercanda, tapi dia tersinggung sampai marah, sampai teriak gitu misalnya ya. Nah, apakah itu masih appropriate nggak, wajar nggak gitu ya. Kalau kita merasa kayak, "Oh kayaknya ini seharusnya nggak semeledak itu deh," gitu. Ya mungkin itu salah satu tanda juga ya. Kemudian Oh, yang ketiga juga adalah bagaimana relasi dia dengan orang lain. Kalau yang pertama tadi lebih ke bagaimana relasi dia dengan dirinya dan fungsi sehari-hari, tapi juga bagaimana relasi dia dengan orang lain. Apakah dia masih mau connect dengan orang-orang yang memang sejak dulu dia bisa connect dengan baik gitu misalnya. Atau dia justru menarik diri gitu ya, mengurung diri, nggak mau, apa namanya, menerima tamu misalnya begitu ya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu tanda. Tapi di luar itu semua, yang mhm, paling juga bisa kelihatan adalah kondisi fisiknya ya. Kalau orang tadi yang pertama ya, bisa merawat diri tentu dia akan ya meskipun lelah, meskipun capek, meskipun harus bangun 2 jam sekali untuk menyusui anaknya misalnya begitu ya, tapi dia akan tetap kelihatan seger, beda kok ya, sorot matanya itu biasanya beda. Gitu. Bahkan aroma tubuhnya itu beberapa ahli mengatakan aroma tubuh orang yang mengalami, depresi atau stres atau masalah kesehatan mental yang lain itu beda dengan aroma tubuh orang pada umumnya yang lebih sejahtera lah begitu. Maka semua aspek, semua indera itu bisa kita gunakan untuk mengenali tanda dan gejala itu. Semoga sih kita dengan informasi singkat ini menjadi sedikit lebih peka ya sama ibu-ibu yang baru saja selesai melahirkan. betul betul, setuju sekali, Kak. Oke, kita sekarang masuk nih, Kak, ke dalam practice and habits. Ada pasti hal-hal yang, kebiasaan-kebiasaan atau praktik-praktik yang bisa kita kembangkan sehingga well-being itu bisa tetap terjaga, gitu. Nah, mungkin ini akan berhubungan dengan yang tadi Kak Fania sudah sampaikan kinesiologi ya, Kak, ya. Ya, Nah itu, jadi dari Kak Fania sendiri nih sebagai expert di bidang ini, apa sih, kebiasaan atau mungkin praktik latihan gitu-gitu yang Kakak rekomendasikan kepada, para ibu gitu ya, yang habis melahirkan untuk memprioritaskan well-being-nya? oke. Jadi tadi sudah sempat diperkenalkan, saya juga punya lisensi untuk Brain Gym, sebagai instruktur dan konsultan. Jadi Brain Gym itu sebetulnya saya langsung cerita soal Brain Gym aja ya, karena ini akan yang biasanya saya pakai juga. Jadi Brain Gym itu adalah 26 gerakan sederhana yang memang geraknya di tubuh, tapi yang senam otaknya. Nah, loh gimana coba ya? Jadi kita bergerak di level tubuh, tapi sebetulnya kita sedang membantu, menemukan pola-pola yang lebih alami, yang lebih adaptif dalam diri kita, gitu. Karena biasanya kita tuh punya hambatan, misalnya tadi kita mau, mengasuh anak secara optimal gitu ya, tapi hambatan kita apa misalnya? Cemas, khawatir, takut salah gitu misalnya ya. Itu biasanya 3 hal utama yang dialami oleh orang tua baru dan it's okay, nggak apa-apa karena kalau Anda tidak punya perasaan-perasaan itu, Anda
justru akan lepas kendali dan bodo amat gitu ya. Maka bersyukurlah kalau kita masih punya rasa takut, cemas, khawatir dalam fase atau batas yang oke begitu ya, yang terkendali, karena itu akan membuat kita menjadi lebih aware, menjadi lebih ready ya, menjadi bisa mengantisipasi. Nah itu dia. Oke, nah saya hari ini pengen memperkenalkan 3 gerakan. Saya tunjukin dulu visualnya ya. Jadi gerakan-gerakan yang ada di, kotak hijau nih kalau saya bilang ini adalah gerakan favorit saya untuk relaksasi saudara-saudara ya. Ya memang ini adalah tujuan utama dari 3 gerakan itu, kalau di posternya tadi namanya adalah gerakan penguatan sikap, fungsinya untuk bisa memberikan rasa tenang, kemudian supaya kita bisa, enjoy menikmati hal-hal yang kita lakukan ya. Nah, gerakan yang pertama yang pengen saya, ajarkan, pengen saya bagi, pengen saya perkenalkan namanya adalah kite relax ya. Nanti kita bisa sama-sama lakukan. Jadi kite relax ini, mmm, ya namanya udah kite relax gitu ya, maka tujuannya memang untuk rileks. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kaki kanan silahkan disilangkan di atas kaki kiri, posisi duduk nggak apa-apa ya. Jadi Kak Afro bisa coba juga. Di disilangkannya di mana? Di pergelangan boleh, atau kalau misalnya pengen di atas, lutut juga boleh, silahkan, tapi biasanya sih di pergelangan, karena itu yang paling rileks, ya. Kemudian kalau kaki kanan yang di atas, maka tangan kanan ini juga di atas tangan kiri. Posisinya jempol-jempol ke bawah, ya, jari-jari disatukan, lalu diputar, ditaruh di depan dada, ya. Jadi seperti kita memeluk diri kita sendiri, gitu ya. Nah ini lalu kita bernafas dengan rileks. Tarik nafasnya lewat hidung, buang lewat mulut, begitu ya. Boleh juga ketika tarik nafas lidah, ini kita rilekskan juga lidah kita tempel ke langit-langit mulut jadi ya pas buang nafas lidahnya boleh rileks. Nah, ini bisa menjadi P3K untuk relaksasi. Ya silahkan. Ya, fun fact-nya adalah saya pernah melakukan cat relax ini di, salah satu kondisi di mana ada anak yang sedang menangis gitu ya, dan saya nggak kenal tapi anak itu siapa, jadi saya kalau mau bantu juga nggak bisa gitu kan. Saya cuman cat relax ini, intensinya adalah supaya semua tenang, menikmati perjalanan karena saya waktu itu lagi ada di dalam kereta. Semua rileks, menikmati perjalanan, terus lama-lama anak itu bisa tenang gitu ya, gitu. Itu kite relax yang pertama. Nah, kite relax yang kedua itu gerakannya jauh lebih sederhana. Jadi kakinya silahkan dibuka, lalu ujung-ujung jarinya disatukan. Ya, membentuk seperti bola. Ini teman-teman boleh taruh di kalau saya ini kebetulan taruh di depan wajah gitu karena, siku saya ini tersangga jadi enak gitu, atau kalau mau taruh di meja atau taruh di pangkuan begitu boleh juga, ya. Ini adalah juga salah satu P3K yang sering saya pakai kalau lagi tiba-tiba, "Kenapa ini? Ada apa?" Gitu langsung saya, "Oke, rileks, tenang," gitu ya. Dan ini juga bisa kita pakai untuk kalau teman-teman merasa butuh lebih fokus atau ingin mengingat sesuatu, karena ini biasanya juga kita pakai sebagai metafora atau perumpamaan, ya. Perumpamaan apa? Otak kiriku, otak kananku itu connect, nyambung satu sama lain, ya. Gitu. Jadi kalau ini juga tips kalau teman-teman mungkin sambil harus presentasi atau harus rapat misalnya begitu ya, takut nge-blank, nah bisa dicoba ini guys gitu ya. Karena siapa tahu, wah jadi lebih connect dengan diriku sendiri, gitu. Ini waktunya berapa lama? Terserah senyamannya, ya. Jadi kadang-kadang bahkan ada orang yang aku setelah 30 detik gitu aku rasanya udah cukup deh, ya sudah lakukan aja gitu ya. Oke. Nah yang terakhir, satu gerakan lain, ini juga salah satu favorit saya, namanya adalah positive points atau titik positif, ya. Caranya adalah kita mau menyentuh dahi, nah dahi kita itu ada bagian yang lebih menonjol dibanding yang lain, ya. Itu kita sentuh aja dengan 3 atau 4 jari, lalu kulitnya boleh diangkat sedikit ya. Jadi sentuhannya lembut sekali. Kalau teman-teman pengen ngukur ini seberapa lembut, nah teman-teman boleh coba, ini kalau saya
apakah menekan mata saya tuh bisanya seberapa ya, karena nggak mungkin kita menekan mata kita sangat keras kan. Nah, itu tekanannya kurang lebih segitu, ya. Dan ini gerakannya ini juga bisa kita bantu ke orang lain. Jadi misalnya anak, nangis gitu ya, rewel gitu misalnya. Nah, kita nggak tahu apa-apa nih dia ngapain, udah clueless gitu ya, udah nggak tahu apa lagi gitu. Udah kita sentuh aja dahinya gitu, sambil kita sendiri mengatur nafas supaya rileks, ya. Dan kalau dalam traditional Chinese medicine, pengobatan tradisional Tionghoa, titik ini itu berkaitan dengan energi di lambung. Jadi kalau untuk sobat asam lambung, sobat GERD di luar sana gitu ya, nah siapa tahu ini juga bisa menjadi P3K gitu. Itu 3 gerakan yang ingin saya share hari ini yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk menjadi lebih rileks. Yes, wow Kak, saya juga tadi langsung mempraktekkan dan memang ternyata gerakannya sangat sederhana ya Kak, tapi dampaknya bisa memberikan relaksasi. Ya, Itu jadi, ternyata brain gym itu lebih ke situ ya Kak, mhm, apa namanya, memberikan relaksasi melalui gerakan-gerakan yang simple dan bisa dilakukan oleh siapapun. yes. Oke. Nah, dari praktik ini Kak, itu tuh, apabila itu dipraktikkan oleh, ibu pasca persalinan gitu tuh, itu akan mempengaruhi kah kehidupan rumah tangganya atau juga pandangan hidupnya secara pribadi selain mungkin tadi mendapatkan relaksasi, selain itu pandangan hidup atau mungkin kehidupan rumah tangganya itu berdampak juga nggak, Kak? Ini saya cerita pengalaman aja ya. Jadi ada satu satu ibu yang dia sebetulnya anaknya waktu datang ke saya udah sekitar udah balita lah, 3 tahun kalau nggak salah gitu ya. Tapi ibu itu datang, ke saya memang nantinya untuk konseling dengan anaknya. Tapi saya kan selalu bilang tuh, kalau ada sesi untuk anak, apalagi anak-anak yang masih kecil, ibunya harus minimal 1 kali pertemuan dulu dengan saya. Supaya ibunya bisa cerita gitu kan. Kan kalau saya langsung ke anaknya, anaknya nggak tahu juga apa yang dia alami, apa yang dia rasakan kan agak sulit ya gitu. Tapi kalau saya bicara dengan ibunya dulu, saya bisa tahu permasalahannya apa. Dan alasan yang lain juga adalah karena seringkali masalah pada anak itu sumbernya ada pada orang tuanya gitu ya. Maka ketika ibu ini datang satu sesi dengan saya memang ibu ini menangis gitu. Saya lupa persisnya ceritanya apa, tapi yang saya ingat adalah testimoni dia setelah sesi itu selesai, ya. Setelah sesi itu selesai dan tentu saya salah satu, PR-nya adalah dia melakukan gerakan-gerakan bridging yang tadi ya, yang sini, kemudian yang ini, itu. Lalu eee, esoknya dia WA saya. Dia kalau manggil saya waktu itu Miss gitu ya, "Miss, saya begitu pulang, ternyata saya merasa berbeda." Bedanya di mana gitu ya. Saya merasa yang jelas saya lebih lega, lebih tenang, oke. Tapi saya lalu melihat anak saya itu tidak serewel yang saya lihat sebelumnya, begitu, ya. Artinya, loh saya juga jadi kaget sendiri, loh kok ekstrim sekali perubahannya begitu ya. Tapi ternyata itu bisa terjadi karena ibu itu bisa rilis tadi. Ya. Dalam sesi bersama saya, ibu itu bisa realize, accept, dan rilis ternyata beban-beban dia apa saja. Sehingga ketika beban personal dia itu berkurang, dia lebih punya ruang untuk kembali ya, memperhatikan anaknya. Dia bisa melihat ulang kondisi di rumah itu secara lebih objektif, secara lebih nyata, konkret gitu. Karena kan bagaimana kita melihat sesuatu tuh sangat dipengaruhi oleh persepsi kita ya. Maka kalau persepsi kita, cara pandang kita itu ngeblur, bruwet gitu misalnya ya, ya bagaimana kita bisa melihat secara jelas gitu ya. Jadi salah satu gunanya relaksasi itu teman-teman, adalah supaya beban kita berkurang dan kita lebih punya ruang untuk tadi, memperhatikan orang lain. Karena kalau kita punya beban yang banyak, kita akan habis energinya memperhatikan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tadi bisa mengenali beban kita apa, menerima lalu melepaskannya, ya kita akan jadi lebih punya banyak energi, lebih punya banyak ruang, kesempatan untuk memperhatikan yang lain juga. Begitu.
Wow, setuju banget, Kak. Ketika RAR itu ya dan sudah sampai di tahap rilis gitu ya, Kak, ternyata banyak ruang-ruang yang bisa diisi untuk kita memperhatikan, diri kita dan juga sekitar dan ternyata, eee, ketika kita terlalu fokus mengisi 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 dan tidak rilis apapun mungkin itu emosi-emosi negatif, maka kita bagaimana untuk memahami hal-hal baru karena kita fokus terhadap apa yang masih penuh di dalam pikiran kita ya, Kak, ya. Kita sudah hampir sampai di penghujung acara di episode kita kali ini, postpartum well-being dampaknya terhadap ibu dan anak. Namun sebelum itu, saya memberikan kesempatan untuk Kak Fania memberikan mungkin bisa pesan-pesan atau closing statement, bisa terkait postpartum well-being ataupun apapun yang, Kak Fania ingin bagikan kepada audiens yang mendengarkan kita nantinya di episode kali ini. Silakan Kak Fania. Baik, ada satu quotes yang saya suka sekali dan menjadi pengingat selalu ya, bahwa "It takes a village to raise a children", ya. Butuh satu desa, satu komunitas gitu untuk bisa menumbuh kembangkan seorang anak. Artinya memang butuh kerjasama, butuh kolaborasi, butuh, sinergi begitu ya, dari berbagai pihak untuk bisa membantu seorang ibu itu merawat anaknya. Artinya dengan kata lain, merawat seorang anak tuh bukan hanya tanggung jawab ibunya, tapi juga kita bisa ambil bagian bersama-sama. Dan caranya macam-macam, ya. Bisa dengan cara memperhatikan anaknya, tapi juga jangan lupa untuk memperhatikan kondisi kesehatan mental ibunya. Karena setiap pribadi itu berharga, setiap pribadi itu penting, tiap hati perlu diperhatikan, gitu. Closing statement dari saya. Terima kasih. Oh, sangat-sangat menyentuh ya, Kak, tentunya. It takes a village to raise a child. Ini bisa dibilang kayak satu hal kecil itu ternyata harus diperhatikan, oleh kita semua gitu ya. Hal kecil di sini bukan berarti anak itu adalah hal kecil, tapi ini bisa dikatakan bahwa merawat anak itu perlu berikan perhatian dari berbagai pihak. Ada kolaborasi tadi, kerjasama dan juga sinergi yang Kak, Fania sampaikan ya. Baik kalau gitu, terima kasih sekali, banyak sekali hal-hal yang sudah kita tambahkan, banyak sekali wawasan-wawasan yang sudah kita tambahkan dalam pengetahuan kita gitu ya, terkait postpartum well-being dari Kak Fania dan semoga ilmu-ilmu, wawasan-wawasan yang sudah dibagikan oleh Kak Fania bermanfaat buat kita semua. Dan apabila teman-teman ingin berkolaborasi dengan Kak Fania atau mungkin bekerja sama dengan Kak Fania ke depannya, dapat menghubungi Kak Fania di mana, Kak? Ya, kalau email saya Stella Vaniawork, STELLAVANIAWORK @gmail.com, atau ya datang aja ke Instagram saya Vania_PS. Oke, baik. Jadi Kak Fania sudah memberikan emailnya dan juga Instagramnya, jadi teman-teman bisa langsung ke situ ya. Oke, sampai di sini episode kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan program podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Untuk menemukan topik menarik lainnya dari 12 topik life management, teman-teman bisa mengaksesnya pada media sosial LMSL seperti YouTube dan Spotify. Kami memiliki banyak topik menarik untuk teman-teman jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi dan membantu mengembangkan konten kami dengan like dan share program ini, serta subscribe ke channel LMSL Indonesia. Dengan begitu, teman-teman turut menjadi bagian dalam pengembangan LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan berkualitas kepada semua pendengar. Kunjungi juga lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak terkait produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Flo, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.